Dosa atau pelanggaran sangat dibenci oleh Allah. Allah pun menanamkan kebencian itu pada setiap makhluk. Andai saja kita seorang pemilik perusahaan, lalu ada pegawai kita yang melanggar, atau kita memiliki sebuah instansi, atau memimpin sebuah instansi lalu ada yang melanggar, wajar kita membenci pelanggaran tersebut. Tetapi Islam datang mengajarkan kepada kita yang harus kita benci pelanggarannya saja. Bukan harus dibenci orangnya atau fisiknya. Karena kapan dia meninggalkan perbuatan salah itu, maka Allah memerintahkan kita untuk menerima orang yang sudah meminta maaf ataupun telah memohon ampun kalau dalam hukum-hukum Allah, walaupun dia melalui proses hukum yang sudah ada. Seorang pencuri pada saat dia mencuri dan ketangkap, dalam Islam ada hukum qisas, dipotong tangannya. Maka pada saat pun dia ketangkap lalu kemudian dia masuk penjara, sementara dalam proses dia bertaubat, tiba-tiba dia dengarkan ceramah lalu dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Dan Allah perintahkan setiap orang beriman untuk menerima dia kembali kalau dia berbaur di masyarakat. Tetapi proses hukum potong tangan tetap berlaku, karena dia telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kita seperti itu. Dosa-dosa teman-teman sekalian, Allah telah buat dirinya tidak suka, dan juga Allah membuat orang-orang tidak suka, agar setiap orang di antara kita menjadi orang yang baik. Tetapi Islam datang dengan agama yang sempurna, atau menjadi agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melebur dosa-dosa kita. Bagaimana caranya supaya dosa-dosa itu bersih? Dosa dalam Islam, saudaraku seiman, terdiri dari dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Juga nanti ada dua bagian lagi, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang berhubungan dengan makhluknya atau manusia. Kalau dosa besar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka, murka, laknat, diangkat berkah hidup, atau siksa Allah di kuburan ataupun siksa secara umum. Sebagian ulama mengatakan dosa besar adalah yang dilarang oleh Allah dari awal surah An-Nisa sampai ayat ke-30-nya. Qatada berkata dalam tafsir surah An-Nisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus semua dosa-dosa kecilmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Ayat ini menjelaskan tentang adanya dosa besar dan dosa kecil. Dan dosa kecil adalah lawan definisi tadi, semua dosa atau larangan yang tidak diikuti dengan ancaman murka, laknat, siksa kubur ataupun siksa api neraka. Juga dosa ini terbagi dua, saudaraku seiman. Dari sisi yang lain ada dosa yang berhubungan dengan haknya Allah, seperti orang berzina, orang tidak sholat. Ini juga dirincikan oleh para ulama. Andai saja dosa itu tidak punya konsekuensi untuk dibayar setelah bertaubat, maka dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan kita rincikan dalil-dalilnya insyaallah. Misal dia berzina, dia tinggal bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah dosa atau perintah yang akhirnya menjadi dosa, seperti orang tidak puasa Ramadan sehingga dia wajib pada saat taubat mengqadha puasa Ramadannya, maka selain taubat kepada Allah dia harus melakukan qadha puasa itu. Kalau berhubungan dengan dosa yang kedua, dosa kepada makhluk, maka selain taubat kepada Allah seperti mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, mengambil hak orang lain, ini selain tobat kepada Allah karena Allah melarangnya, juga dari sisi lain harus mengembalikan hak orang tersebut. Kalau itu merupakan citra dan nama baik, maka dia harus memperbaikinya. Dan kalau itu merupakan benda atau materi, maka dia harus mengembalikan. Dosa-dosa ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah maklumi kalau akan terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk mengulang-ulanginya. Saya ingin teman-teman kalau punya program Al-Quran di HP bisa dibuka dulu untuk saya bacakan surah Al-Imran.
surah nomor 3 dalam Al-Quran, ayatnya 135 sampai 136. Ayat ini mulia sekali. Ada pesan yang ini saya sampaikan, yang disampaikan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Bunyinya dulu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Saudaraku seiman, terjemahan daripada ayat ini adalah, dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa dan menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni seluruh dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui atau sudah mempelajarinya. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, Al-Imran 135 sampai 136, beliau mengatakan, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya telah sampai berita kepadaku bahwa pada saat turun ayat ini iblis pun menangis. Karena ternyata iblis berusaha menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka dalam dosa besar dan dosa kecil, tapi Allah pun telah menjanjikan pengampunan dosa sebanyak apapun dosa yang dilakukan selama seseorang itu belum meninggal dunia. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis berkata, wahai Rabbku, demi kebesaranmu aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu selama ruh-ruh mereka di tubuh mereka. Maka Allah pun membalas sambil berfirman, demi kebesaran dan keagunganku aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka meminta ampunan kepadaku. Dan ini adalah berita gembira kepada orang-orang beriman, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita bertaubat kepadanya dan kembali ke jalannya. Teman-teman sekalian, taubat dan kembali kepada Allah dari dosa-dosa adalah sebuah ibadah yang sangat indah. Kita menyesali kesalahan kita dengan setulus hati. Kata Imam Nawawi rahimahullah, taubat bila diikuti dengan 3 syarat, yaitu dia meninggalkan dosa itu seketika, lagi berbohong, lagi riba, lagi zina, lalu dia berhenti. Kemudian dia menyesali yang kedua, dan dia berjanji dan bertekad kepada Allah tidak akan mengulanginya, maka dipastikan taubatnya akan diterima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan-kejahatan dan memperbaiki diri mereka, berubah dari kejahatan menjadi amal saleh, maka sungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikatakan bahwasanya Imam Asy-Syaukani berkata konteks ayat ini khususnya untuk para pencuri bila mereka bertaubat, tetapi masuk di dalamnya makna umum semua pelaku kejahatan dan pengambilan hukum dengan keumuman lafaz bukan dengan kekhususan sebab. Allah juga telah berfirman di dalam surah Al-Isra sebagai berita gembira kepada kita bahwasanya apapun yang pernah kita lakukan asal kita ingin taubat nasuha, Allah akan maafkan. Di dalam surah Isra ayat 25 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Digarisbawahi kalimat awwabin. Tuhanmu hai Muhammad lebih mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Jika kamu atau kalian adalah orang-orang baik, maka sungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah,
tentang tafsir makna lil awwabina ghafura. Awwab adalah orang-orang yang bertaubat lalu berbuat dosa, lalu bertaubat, lalu berbuat dosa lagi, lalu kemudian ditutup dengan bertaubat. Artinya berulang-ulang pun taubat, Allah masih memaafkan. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu dalam tafsir kalimat awwab adalah orang-orang yang apabila diingatkan kesalahannya ia segera bertaubat. Imam Ar-Razi juga mengatakan dalam tafsirnya tentang surah Al-Isra ayat 25, sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah akan mengampuni dan menghapus kesalahan orang-orang yang bertaubat. Saudaraku seiman, Allah telah menurunkan ayat di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Kata para ulama disepakati bahwasanya ini ayat yang paling pantas disyukuri oleh setiap orang beriman. Karena ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi dosa yang mereka lakukan asal mereka mau bertaubat. Sebesar apapun dimaafkan. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Al-ayah. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku bahwasanya kalaupun mereka telah menganiaya atau melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan memaafkan semua kesalahan. Juga dalam surah Tahrim ayat 8 Allah berfirman memerintahkan kita untuk taubat dari dosa-dosa kita. Artinya taubat ini teman-teman 6 huruf yang harus kita jadikan sebagai salah satu huruf yang terekam baik-baik di benak kita. Karena dengan kalimat ini kita tanamkan dalam benak kita dan kita resapi dalam hati, maka kita akan aman dari semua hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, dari pelanggaran apapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala luas rahmatnya, beda dengan manusia. Ya mungkin pada saat seseorang memiliki seorang pegawai berbuat salah, maka sudah sangat berat dia untuk memaafkannya. Tapi Allah luas rahmatnya. Allah memerintahkan dalam At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia di hari kiamat. Nanti kalau mereka bertaubat, mereka akan bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allah sangat menganjurkan dalam ayat ini untuk bertaubat nasuha. Dan taubat nasuha dibutuhkan untuk dosa-dosa besar. Umar bin Khattab mengatakan, waktu ditanya tentang taubat nasuha, tentang dosa-dosa besar adalah taubat nasuha kalau seseorang bertaubat dari kesalahan-kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Di antara hal yang menyempurnakan taubat adalah seringnya lisan seseorang mengucapkan istighfar. Jadi kalau taubatnya kata para ulama adalah ikrar kalau tidak akan mengulangi. Sementara istighfar ucapan permintaan maafnya. Jadi kalau seseorang berlanggar di satu kantor, di satu instansi, maka ada 2 hal yang dia lakukan. Selain mengucapkan dengan lisan permohonan maaf, maka dia pun menulis ya sebuah pernyataan kalau dia tidak akan mengulanginya. Istighfar adalah pengucapan lisannya, sementara taubat adalah pengikraran kalau dia tidak akan mengulanginya. Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya perkataan para ulama bahwa istighfar yang dipinta agar taubat bisa diterima adalah istighfar yang melepas simpul keangkuhan, bukan karena terpaksa dan kesombongan, bersumber dari hati sanubari atau bersumber dari hati sanubari, bukan sekedar ucapan lisan saja, dan bisa menghilangkan kerasnya hati. Adapun orang yang cuma mengucapkan saya beristighfar kepada Allah saja dengan lisannya, sedangkan hatinya bersikeras untuk berbuat maksiat,
maka istighfarnya masih membutuhkan istighfar yang lain. Dan ini diambil dari perkataan Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama besar yang mengatakan istighfar kita masih membutuhkan istighfar lagi. Imam Qurtubi memberikan komentar, yang dimaksud dengan perkataan Imam Hasan Basri istighfar kita membutuhkan istighfar yang lain adalah seperti di zaman beliau, di mana beliau melihat ada orang yang berbuat dosa lalu mengulanginya, berbuat dosa lalu mengulanginya, dan mereka sibuk sambil buat dosa sambil mengucapkan istighfar dengan lisannya, seakan-akan mengolok-olok istighfar itu. Maka bagaimana dengan kalau Imam Qurtubi hidup di zaman kita sekarang? Orang terus merajalelakan perbuatan dosa. Ada orang berbuat dosa masih mending karena dia berbuat dosa dan menutupi untuk antara dia dengan Allah. Dia berzina, dia berbohong, dia berbuat dosa apapun, dia sembunyikan antara dia sama Allah, dan dia tahu itu kesalahan sambil dia bertaubat. Ini positif. Tapi ada orang la haula wala quwata illa billah, karena mereka malah menyebarkan kerusakan. Bukannya dia hanya menikmati dosa itu sendiri, sehingga Allah pun kalau menghukum dia sendiri, tapi dia malah mengajak orang lain. Bukannya ya, dia hanya mengajak orang, bukannya dia bertobat dan mengajak orang tobat, malah dia mengajak orang berbuat salah. Ada orang berzina, dia tutupi, maka dia masih mending dibandingkan orang yang buka tempat perzinahan. Ada orang yang mungkin membuka diskotik, ada orang membuka tempat-tempat kemaksiatan sehingga orang lain terjerumus dalam kesalahan. Maka ini jelas mereka seakan-akan mengolok-olok Allah Azza wa Jal kalau mereka beristighfar dengan lisannya, karena ternyata tempat-tempat maksiatnya masih berjalan. Kalau orang beristighfar, maka harus diikuti tentunya dengan kesungguhan dalam keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah istighfar ini, di antaranya surah Nuh ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku pun berkata kepada kaumku, ya Allah, bahwasanya mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Juga di dalam surah An-Nisa ayat 106 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima, dan mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian Allah, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, hadis yang sangat mulia, bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya, qala, atau saya sebutkan dari awal, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya anin Nabi SAW fima yahkihi ar-Rabbihi azza wa jal, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan dari Tuhannya yang maha mulia dan maha suci, qala aznaba abdun faqala Allahumma gfirli dhambi, seseorang hamba telah berbuat dosa, lalu dia tahu dia punya Tuhan, kemudian dia mengatakan ampunilah dosaku dengan tulus. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yakfiru dham wa ya'khudhu bidham thumma 'ada fa'aznab, bahwasanya hambaku telah mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosanya dan juga memaafkan dosa-dosa tersebut, lalu kemudian dia kembali berbuat dosa. Faqala, Allah pun berfirman atau dia pun mengatakan, ay rabbi ikfirli dhambi, ya Tuhanku ampunilah dosaku lagi. Artinya kata sebagian ulama hadis, pada saat dia melakukan dosa dia bertobat nasuha, Allah terima. Beberapa tahun kemudian terulang lagi dia melakukan dosa tanpa dia maksudkan ingin mengulang pada saat dia tobat yang awal. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman di taubat dia yang kedua, abdi adznaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam, hambaku telah berbuat dosa tapi dia tahu ada Tuhan yang bisa memaafkan dan juga tidak menghukum dengan dosa tersebut. Thumma 'ada fa'adznab, namun dia terulang atau ketiga kalinya dia melakukan dosa itu lagi. Faqala ay rabbi ikfirli dzambi, lalu dia mengatakan ya Tuhanku ampunilah aku. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah pun mengatakan untuk yang ketiga kalinya, adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yakfiru dzam wa ya'khudhu bidzam i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka, bahwasanya hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang bisa memaafkan dosa-dosa itu, maka Allah pun berfirman, berbuatlah setelah itu sesukamu maka aku akan memaafkan dosamu. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis ini, seandainya seseorang berbuat dosa 100 kali atau lebih, tapi setiap kali berbuat dosa dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya dan dosa-dosanya berguguran. Begitu juga seandainya dia langsung bertobat atas seluruh dosa-dosanya, maka akan diterima taubatnya. Dan maksud dari firman Allah, berbuatlah sesuka hatimu karena sungguhnya aku telah memaafkanmu, adalah setiap kali engkau berbuat dosa
dan mau bertobat dan menyesali perbuatannya atau perbuatanmu, niscaya aku akan mengampunimu. Tentu sekali lagi kata ulama, maksudnya adalah kalau seseorang itu berbuat dosa, dia taubat nasuha, tidak bermaksud mengulanginya. Setelah berapa tahun kemudian dia masih hidup dan dia terjerumus dalam dosa yang sama, lalu dia perbaharui taubatnya, maka secara otomatis Allah pun akan terima. Tapi dengan syarat sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, harus dia ditobat yang pertama, tidak niat untuk mengulanginya pada masa akan datang. Tapi dia terjerumus karena memang kelalaian dan tidak maksud dari awal ingin melakukannya. Kalau dia tobat lagi, Allah pun akan memaafkan. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat beristighfar di dalam satu majlis beliau 70 kali. Jadi Nabi SAW seringkali didapat oleh para sahabat kalau sedang pengajian atau sedang duduk, seringkali beliau mengulangi istighfar sebanyak 70 kali. Bahkan beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min mi'ati marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah satu hari lebih daripada 100 kali. Teman-teman sekalian, kita akan masuk lebih dalam bahasan kita. Kalau dosa-dosa besar membutuhkan taubat nasuha, maka dosa-dosa kecil itu bisa dileburkan tidak dengan taubat saja atau dengan istighfar. Kalau taubat pasti akan membersihkannya. Tapi ada amalan-amalan yang kalau dikerjakan otomatis akan membersihkan dosa itu. Dan saya akan sebutkan pada kesempatan ini insya Allah ada 15 amal pelebur dosa. Yang ini juga karunia tambahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pelaku kesalahan. Dan saya akan mulai teman-teman dengan masuk Islamnya seseorang. Ini adalah pelebur dosa pertama yang paling mulia, ya. Karena seseorang yang tadinya dalam keadaan kafir, banyak pelanggaran-pelanggaran, mungkin sebelumnya menyembah berhala, menyembah kuburan, pohon, atau apa saja. Bahkan semua perbuatan maksiat yang dikerjakan di zaman jahiliyahnya, pada saat masa kekafiran, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan diganti oleh Allah menjadi pahala. Kita dengarkan hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya dia mendengarkan secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abd fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dhalika al-qisas al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin was sayyi'atu bimithliha illa an yatajawaza Allahu anha." Terjemahannya, apabila seseorang telah masuk Islam lalu dia memperbagus atau menyempurnakan keislamannya, betul-betul dia tekuni dan belajar serta mempraktekkan ajaran Islam, maka Allah akan menghapus seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Lalu setelah itu amal perbuatan ada pembalasannya. Artinya kalau dia setelah masuk Islam, dosa masa lalu dimaafkan. Tapi kalau dia berbuat dosa setelah masuk Islam, akan ada pembalasannya. Satu kebaikan kalau dia berbuat kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat balasan pahala, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau dia buat dosa, maka akan dicatatkan baginya satu kesalahan saja dan bisa saja Allah mengampuninya. Ibnu Hajar berkata rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis tadi yang saya bacakan, yang dimaksud bagusnya keislaman seseorang adalah baik keislamannya dalam akidah, keikhlasan, serta memeluk agama Islam secara lahir dan batin, juga merasakan kedekatan dan pengawasan Allah dalam setiap perbuatannya. Ada riwayat yang mulia juga, riwayat Imam Muslim. Abu Shumasa Al-Muhri mengatakan, kami pernah membesuk Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ketika beliau akan meninggal dunia. Tiba-tiba dia menangis, Amr bin As menangis radhiyallahu anhu, dan memalingkan wajahnya ke dinding, tidak menghadap kepada kami lagi. Lalu anaknya berkata, wahai bapakku, bukankah Rasulullah SAW telah menjanjikan engkau begini dan begitu? Maksudnya Amr bin As termasuk sahabat yang dapat jaminan surga. Maka Amr bin As menghadapkan wajahnya kepada kami seraya menjawab, amal perbuatan yang paling mulia untuk dipersiapkan adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, murni beribadah kepada Allah, tidak ada kesyirikan, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku mengalami 3 masa kehidupan dulu, tidak ada seorang pun yang paling aku benci melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada yang mampu membuatku senang kecuali bisa membunuh beliau. Seandainya aku mati pada saat itu,
pasti aku jadi penghuni neraka. Lalu tak kala Islam merasuk dalam hatiku, aku datang kepada beliau lalu aku berkata, ulurkanlah tangan anda untuk aku baiat. Maka Rasulullah SAW mengulurkan tangan kanan beliau dan aku pegang erat-erat tangan beliau. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Amr, ada apa denganmu? Kenapa engkau memegang tanganku seerat ini? Maka aku menjawab, aku mempunyai sebuah syarat untuk membaiat anda. Maka Nabi SAW menjawab, apa syaratmu? Maka jawabku, diampuni seluruh dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau ketahui bahwasanya Islam menghapus seluruh dosa yang terjadi sebelumnya? Maka tidak ada seorang pun yang lebih kucintai dan kuagungkan melebihi Rasulullah SAW, sampai aku tidak kuasa memandangnya karena rasa hormat. Seandainya aku mati pada saat itu, aku bisa berharap agar bisa menjadi penduduk surga. Jadi artinya 3 masa kehidupan Amr bin As ini, yang pertama beliau khawatir sekali kalau beliau meninggal dulu sebelum masuk Islam karena sangat benci dengan Nabi SAW. Yang kedua, beliau punya harapan sangat besar pada saat mengucapkan syahadat karena Nabi SAW menjanjikan seluruh dosanya dimaafkan. Lalu keadaan yang ketiga beliau mengatakan, namun setelah itu, setelah meninggalnya Nabi SAW, kita melewati banyak peristiwa. Aku tidak tahu bagaimana posisiku pada saat ini. Maka kalau aku mati, jangan ada yang meratapiku dan jangan menyalakan api. Lalu apabila kalian menguburku, taburkanlah tanah di atas tubuhku. Kemudian berdiamlah di sekitar kuburku selama waktu cukup menyembelih unta dan membagikan dagingnya, sehingga aku bisa tenang dengan kalian dan akan aku lihat bagaimana menjawab pertanyaan utusan Tuhanku. Saksi bahasan teman-teman sekalian, bagaimana Amr bin As radhiyallahu anhu, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari lisannya kalau orang setelah masuk Islam itu akan dimaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Juga pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain atau sebuah ayat menjelaskan surah Al-Furqan ayat 68 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak berbuat syirik, ya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Diserang tiba-tiba kita membela diri, atau misalnya orang melanggar hukum lalu dia kena hukuman mati. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, siapa yang melakukan kesyirikan atau 3 dosa tadi, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat kalau dia tidak sempat taubat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan dan dosa-dosa mereka diganti Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat ini mulia sekali. Kalau tadi sabda Nabi SAW kepada Amr bin As hanya sekedar dimaafkan dosa-dosa, maka di sini Allah mengatakan ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahwa ayat ini turun karena ada beberapa orang musyrik ingin masuk Islam, tapi dulunya mereka banyak melakukan dosa-dosa, maka mereka takut jangan sampai setelah masuk Islam mereka tetap dihukum dengan dosa-dosa itu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Ibnu Abbas berkata bahwasanya sungguhnya ada beberapa orang-orang musyrik sering membunuh dan berzina sebelum masuk Islam. Lalu mereka datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya yang engkau katakan dan serukan adalah dakwah yang benar dan baik, tapi adakah yang bisa menghapus apa yang kami perbuat? Maka turunlah firman Allah surah Al-Furqan ayat 68 bahwasanya Allah akan memaafkan bahkan mengganti semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Yang kedua teman-teman sekalian, yang bisa melebur dosa seseorang adalah bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah artinya hatinya selalu rindu ingin mengerjakan kepatuhan
dan juga selalu semangat untuk meninggalkan pelanggaran Allah. Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan baginya pahala. Seseorang tentu akan termotivasi teman-teman untuk mengerjakan perintah Allah pada saat dia punya ilmu, dan seseorang juga akan meninggalkan larangan pada saat dia punya ilmu. Makanya ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang menginginkan dunia agar dia bahagia, agar dia tentram, mendapatkan semua kebutuhannya, dia harus punya ilmu agama. Dan barang siapa yang ingin akhirat, dia juga harus punya ilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya, dia juga harus memiliki ilmu. Kita tidak akan bisa taubat dari dosa kalau kita tidak mempunyai ilmu, ternyata itu pelanggaran agama. Dan juga kita tidak akan termotivasi mengerjakan perintah kecuali kita tahu itu adalah perintah agama. Maka kita harus mendalami ilmu. Allah juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang bertakwa ini dalam surah Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata, furqan adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Artinya kalau orang bertakwa kepada Allah, dia belajar agama sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan dalam ibadah-ibadah, kemudian dia meninggalkan dosa-dosa dengan ilmu. Kalau dia tahu itu adalah kesalahan, maka Allah akan membuka di depan mata dia mana benar dan mana yang salah, serta akan selalu menjadi cahaya bagi orang-orang lain sebagaimana dia sudah menjadi cahaya juga bagi dirinya sendiri. Yang ketiga teman-teman sekalian, menyempurnakan takwa kepada Allah dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Cukupkan dengan ajaran beliau, jalankan semua perintah baik wajib ataupun sunnah, tinggalkan semua larangan baik itu haram ataupun makruh. Tidak ada pilihan dalam masalah ini. Artinya orang makin meninggalkan sesuatu yang dilarang baik itu haram ataupun makruh dan mengerjakan semua perintah wajib ataupun sunnah, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu teman-teman, semua perintah Rasulullah SAW diikuti, walaupun sunnah. Karena banyak orang yang mengatakan ini kan cuma sunnah, ya, artinya cuma hal yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak masalah. Salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, sedekah, membaca Al-Quran, jenguk orang sakit, dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah ini. Ini semua kalau dilakukan karena niat mengikuti Nabi SAW, akan datang secara otomatis meleburkan dosa-dosa yang sudah ada.